Ngapain kalian kesini? Najwa, aku minta tolong sama kamu. Tolong kasih tempat buat kita berdua. Cuma sebentar aja kok. Pergi kalian. Najwa, kita udah gak punya tempat tinggal lagi. Rumah itu udah gak ada. Aku cuma minta Desi untuk istirahat sebentar aja aku di sini. Kamu kasihan sama dia. Sedangkan kamu aniaya aku. Aku nggak pantas gitu dikasihani. Najwa, aku capek Najwa. Desi, Najwa, kamu lihat. Kamu suka lihat Desi kayak gini? Jangan balik nyalin aku, Mas. Kalian yang datang ke sini. Najwa, dia tuh lagi hamil. Kamu mau dia kenapa-napa? Bayi ini tuh nggak salah. Desi, bangun Desi. Bangun Desi. Desi ternyata hamil, Mbak. Waktu itu saya benar-benar gak punya pilihan. Saya gak tega, Mbak. Saya ini tetap manusia, Mbak. Jadi itu ternyata alasan kenapa kamu tinggal serumah dengan mereka. Mungkin mereka bisa berubah, Mbak. Tapi ternyata saya salah besar. Kebaikan saya malah justru dimanfaatin, Mbak. Najwa, aku minta tolong sama kamu. Aku mau bawa Desi ke rumah sakit. Desi perutnya sakit. Kayaknya kandungnya bermasalah. Pakai aja uang gaji kamu, Mas. Gaji bulanan aku tuh belum cair. Dan aku nggak punya uang sama sekali. Terus kemarin belanja buat baju Desi, kok ada ya? Ya itu beda. Ini buat anak. Buat nyawa anak aku. Justru karena soal nyawa, aku makin gak mau. Kamu tahu nggak, Desi tuh lagi stres. Gara-gara rumah tuh diboldoser. Dan dia ngerasa dia tinggal di sini tuh ya kurang nyaman. Ngerasa nggak dianggap. Kamu jangan memutarbalikkan fakta ya. Kalau ada yang stres, itu aku. Najwa, aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan egois. Tolong bantu aku, Najwa. Kalian pikir aku mau bantu? Aku sudah kasih kalian tempat tinggal. Tapi apa balasan kalian? Hah? Pengkhianatan! Kamu mau dia tuh keguguran? Semua ini kalian yang pilih. Gak ada urusannya sama aku. Selesaikanlah semuanya sendiri. Tunggu, Najwa. Kalau kamu nggak mau kasih uangnya, paksa aku ambil. Begini caramu untuk hancurkan aku. Udah. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Ternyata segampang itu ya Mas, dapetin duit dari si Najwa. Ya iyalah, orang hatinya terlalu lembek. Dia pikir aku beneran sakit, padahal aku tuh ngerisnya gitu ngantuk. Saya akhirnya sadar, Mbak, kalau mereka cuma memanfaatkan saya. Semua jerih payah saya selama 7 tahun itu, Mbak. Dia pakai buat mereka bersenang-senang, Mbak. Kok mereka tega ya Mbak?
Padahal kan Desi itu sahabat kamu. Saya dulu pikir mereka orang yang bisa saya percaya. Tapi mereka cuma menunggu waktu buat menusuk saya dari belakang, Mbak. Mereka menggunakan uang saya untuk bersenang-senang dan berpoya-poya, Mbak. Seneng ya hatiku. Sini belanjaan aku. Oh. Oh, enak ya kalian. Kalian berangkat minta uang, pulang bawa belanjaan. Kayak nggak punya dosa. Emangnya salah kalau kita belanja? Huh? Kamu tuh ya, nggak usah deh ngatur-ngatur hidup kita. Hidup kamu sendiri aja tuh berantakan, Najwa. Hidupku berantakan gara-gara kalian. Aku kerja selama 7 tahun, kirim uang semuanya ke lelaki yang ada di samping kamu ini. Tapi kalian rampas semuanya. Ilham, aku istri kamu, bukan mesin ATM kamu. Hei, aku juga istrinya Mas Ilham dan kita nikahnya sah. Jangan pernah lupa itu, Najwa. Kalian manusia apa bukan? Jaga mulut kamu ya. Apa salahku sampai kalian tega kayak gini? Tuhan gak tidur ya Ilham? Mungkin saat ini aku jatuh, tapi tidak selamanya. Ada Mas, masuk aja. Drama. Nyapu. Lemarinya kebuka. Astagfirullahaladzim, perhiasanku. Kurang ajar kamu Ilham. Kalian pikir aku akan diam aja? Lihat aja, kalian harus tanggung jawab. Saya benar-benar gak nyangka bahwa hidup saya dipermainkan Ilham. Orang yang dulunya saya paling percaya, justru tega menghancurkan semuanya. Mereka cuma mau satu hal, hasil kerja keras saya selama 7 tahun jadi TKW. Mbak Najwa, 7 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, Mbak. Dan ketika kamu bilang bahwa kamu kehilangan segalanya, apa maksud kamu? Uang saya, perhiasan, semua yang saya simpan dengan susah payah hilang. Dicuri, dan yang paling menyakitin saya, yang ngambil itu suami saya sendiri, Mbak. Ya ampun, Mbak, saya ikut prihatin. Dan apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah kamu mengetahui semua itu? Saya langsung cari mereka, Mbak. Saya dobrak kamar mereka.
tapi udah kosong. Cuma ada kunci motor. Saya tahu mereka kabur, Mbak. Dan saya janji, saya akan kejar mereka sampai dapat. Permisi Mas, mau Ya. tanya, Masnya suka lihat Mas Ilham nggak? Enggak ngelihat. Udah berapa hari ini nggak nongkrong sini. Oh, ya udah. Makasih ya. Ya. Mereka pikir bisa sembunyi, bisa bawa lari semuanya. Saya nggak akan berhenti, Mbak. Permisi Bu. Iya Mbak. Mau nanya, Ibu lihat Mas Ilham nggak ya? Waduh, saya udah lama banget dah nggak ketemu Ilham. Ya udah. Makasih ya Bu. Iya Mbak. Permisi. Iya silakan. Permisi Mas. Ya, Mas lihat Mas Ilham nggak ya? Ilham. Saya nggak ngeliat, Mbak. Ya udah. Makasih ya. Ya. Cari Mas Ilham kemana lagi ya? Berhenti! Hei! Berhenti! Ada apa ya? Kalian begal ya? Saya bukan begal Bapak. Ini motor sudah telat 3 bulan, Mbak. Saya dari leasing. Jadi terpaksa motor saya ditambah. Telat? Ya. Nggak mungkin. Ini kan? Ya, ini motor atas nama Ilham. Kebetulan saya juga lagi cari Ilham. Karena dia nggak ada, motornya saya tarik dulu. Saya istrinya. Saya juga lagi cari Ilham. Maaf, Mbak. Itu urusan pribadi, di luar tanggung jawab saya. Ini prosedur. Mbak. Ini motor saya. Ini dia, Mbak. Ini motor saya. Diam. Mas, jangan. Udah, awas. Tolong. Tolong. Ilham, kenapa kamu tega banget sama aku? Saya pulang jalan kaki, Mbak. Panas, capek. Tapi rasa sakitnya bukan cuma di kaki, tapi di hati saya, Mbak. Saya nggak habis pikir ternyata semua ini saya dipermainkan. Jadi Mbak benar-benar nggak tahu di mana suami Mbak dan perempuan itu berada. Awalnya saya kira mereka kabur. Tapi ternyata enggak. Mereka malah ada di rumah saya sendiri, Mbak. Rumah yang saya bangun dari hasil kerja saya sebagai TKW. Mereka pulang seolah nggak punya dosa apapun. Mbak, kok mereka tega seperti itu sih Mbak? Di rumah Mbak sendiri. Astaga. Mereka pulang dengan muka santai. Bawa belanjaan, ketawa-ketawa. Kayak nggak pernah nyakitin saya. Dan saat itu, saya tahu ini belum selesai. Lalu apa Mbak yang kamu lakukan? Apa? Sayang, aku seneng banget. Makasih ya sayang. Enak ya kalian belanja, hasil nyuri. Sorry, nyuri gimana ya maksudnya? Hati-hati kalau ngomong. Balikin uang sama perhiasan aku. Najwa, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Emangnya kamu punya bukti apa? Hah? Kalau aku yang ngambil uang dan perhiasan kamu. Kamu bayar cicilan motor aja nggak bisa. Gimana kalian bisa belanja sebanyak itu? Motor? Motor aku mana? Motor yang aku pakai buat nyari kalian diambil isi. Karena kamu nggak bayar cicilannya.
Kamu pikir aku nggak capek jalan kaki? Itu salah kamu sendiri. Lagian kamu ngapain sih ngasih? Emangnya motor itu atas nama siapa? Hah? Semua atas nama kamu, Ilham. Karena dari dulu aku percaya banget sama kamu. Tapi kamu malah menikmati uang hasil jerih payah aku bersama perempuan ini. Sekarang gini, mana buktinya kalau aku tuh yang ngambil uang kamu? Kamu punya bukti apa? Aku tahu kalian yang ngambil kan. Tapi apa? Tapi karena kamu gak punya bukti, ya kan? Aduh Najwa, kasihan banget sih. kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang. Apa? Kamu nyuruh kita keluar dari rumah ini? Kamu lupa. Sertifikat itu atas nama siapa? Hah? Lupa kamu? Gak jelas. Ayo. Siap. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa kamu tega ini sama aku?